sekarang kita pelajari dulu firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 12. Kita buka Alkitab kita 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih belum semua, kami beri kesempatan lagi. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Kembali kita bangkit berdiri, kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Ya. Kita semua bersama-sama membaca pada hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Kita ulangi supaya lebih bersama-sama. Semua singer apa nggak ada kitabnya? Tolong dibaca ya. Mic-nya jangan dijauhkan. Oke, 2, 3, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu Bapak. Ya, memang kalau mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, pastilah menderita aniaya. Ya, menderita aniaya. Wah, berarti jadi orang Kristen ini sulit ya. Ada akhir-akhir ini ada 2 orang jemaat Tuhan ya yang dari agama seberang, bisa disebut gelarnya murtadin. Memang sudah banyak murtadin di gereja ini. Puji Tuhan, sudah banyak ya, dan sangat banyak. Terkhusus 1 bulan terakhir itu ada 2 orang, dan hari ini kita nanti akan baptis. Ya, sebenarnya 1 orang ya, tapi 2 orang kita baptis hari ini. Yang tadinya dari agama seberang. Tapi kalau kita belajar hari ini tentang menderita aniaya mengikut Kristus atau beribadah dalam Kristus, jangan takut, amin. Ya, nanti menderita aniayanya seperti apa dan kok jadi enak gitu ya. Kok jadi nikmat ikut Kristus walaupun menderita aniaya. Ya. Nanti penderitaannya seperti apa? Karena di ayat yang lain dikatakan penderitaan Kristus itu adalah teladan. Penderitaan Kristus adalah teladan bagi kita. Apanya yang kita teladani? Apakah kita harus mati di salib juga? Ya. Nah, berikut ini kita akan pelajari. Bapak Ibu coba baca 2 Timotius 3:12 tadi kembali setelah hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Berarti ini ancaman di depan. Hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu belum menderita, ya, nanti tolong cross check dan koreksi iman kita. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Berarti aniayanya seperti apa? Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mereka-reka atau merancang perjalanan hidup kita di dunia ini, atau merancang bisnis kita, merancang usaha kita. Tapi kan kadang-kadang gagal. Jatuh lagi, tumpul, bangkrut, susah lagi, pinjam lagi modal, susah lagi. Ya. Ini. Banyak orang Kristen menyalahkan gereja, menyalahkan Tuhan ketika usahanya menjadi tidak berhasil. Banyak orang Kristen atau jemaat Tuhan menyalahkan gereja. Ya. Tapi memang gereja patut disalahkan. Karena memang firman Tuhan mengatakan kalau hidup beribadah dalam Kristus Yesus harus menderita aniaya. Akan menderita aniaya, harus menderita aniaya. Nah, penderitaan aniaya bukanlah semata-mata dipukul ataupun dianiaya secara daging, ataupun ya kita berperang melawan bukan melawan darah dan daging, Bapak, tetapi melawan penghulu di udara. Penghulu di udara inilah yang menganiaya kita. Ketika kita menjadi salah persepsi tentang Tuhan, menjadi salah persepsi tentang gereja, menjadi membuat perspektif yang salah tentang Tuhan, disitulah kita teraniaya. Atau kita yang mau sungguh-sungguh bertobat, disitulah kita teraniaya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah bilang pengajaran tabernakel tidak patut kita pelajari, tetapi hanya bisa kita pakai untuk skema iman. Puji Tuhan, harus kita pelajari dalam rangka skema iman.
Bukan untuk menerapkan peraturan-peraturannya, tetapi untuk menerapkannya sebagai skema iman. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam skema tabernakel, ketika kita masuk pintu gerbang, itu 4 Injil kita terima. Kemudian setelah kita masuk pintu gerbang, itu ada yang namanya mesbah korban bakaran. Ketika sudah masuk ke dalam mesbah korban bakaran, berarti kita terima Yesus seutuhnya menjadi juru selamat pribadi. Puji Tuhan. Dengan demikian matinya dia di kayu salib menghapus juga dosa kita. Mesbah korban bakaran itu tempat pembakaran mesbah korban penghapus dosa pada zaman perjanjian lama. Ya. Tapi bagi sekarang kita bukan lagi membakar korban di situ, tetapi itu hanya simbol saja. Kemudian setelah itu ada kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan ini adalah lambang baptisan. Puji Tuhan. Lambang baptisan. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka yang imannya anak-anak atau masih 2 tahun ke bawah, sesuai dengan skema tabernakel, itu halaman akan diserahkan kepada bangsa lain untuk diinjak-injak, untuk dihancurkan. Ya. Kita harus ingat ketika Musa, ya, ketika Musa lahir, Firaun memerintahkan untuk membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Sehingga dibunuhlah semua anak-anak Yahudi. Sehingga Musa disembunyikan ibunya oleh kakaknya ke sungai. Di Ulangan 18 ayat 18 dikatakan, akan kututus kembali rasul ataupun nabi yang seperti engkau, kata Tuhan kepada Musa. Ini nubuat tentang Yesus. Sebagaimana penderitaan Musa sejak dia lahir, begitulah Yesus nantinya. Itu maksudnya. Sebagaimana tujuan Musa, begitu juga Yesus. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yesus membawa umat Tuhan dari dunia kegelapan ke terangnya yang ajaib. Tujuannya sama, cuman kelasnya beda. Tetapi hal yang sama juga terjadi kepada Yesus. Ketika Yesus berumur 2 tahun, atau begitu Yesus lahir, Herodes memerintahkan membunuh anak umur 2 tahun ke bawah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita imannya masih hanya setara dengan mesbah korban bakaran dan sampai kolam pembasuhan, ini artinya masih halaman. Artinya hanya sekedar percaya Yesus, kemudian menerima tanda baptisan. Keluarlah belangko baptisan, di mana sebelum baptisan dia mengikuti yang namanya prabaptis, atau kalau di bahasa Protestan dia namanya katekisasi. Ya, katekisasi itu artinya belajar prabaptis. Mempelajari bagaimana dia beriman kepada Kristus, itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu serta Saudara, kalau kita hanya sampai di situ saja, ketika nanti waktunya tiba, sesuai dengan ayat yang tadi yang kita baca, kita akan menderita aniaya secara fisik. Ya, Bapak Gembala pernah ceritakan, pada waktu itu nanti, ya, sebenarnya sangat banyak ayatnya. Ini ayat akhir zaman, tapi sekarang kita bukan mau belajar akhir zaman, puji Tuhan. Tapi ini tentang aniaya dalam ibadah. Pada waktunya nanti, ya, Bapak Gembala pernah katakan, dicontohkan, ya, kata firman Tuhan kan, sesuatu penyiksaan yang belum pernah ada, dan yang tidak akan pernah ada, dan yang tidak terbayangkan manusia. Jadi Bapak Gembala coba berasumsi, coba dulu bayangkan yang sesadis-sadisnya. Ya, misalkan seorang bapak, ya, anaknya masih 5 bulan atau 1 tahun lah, ya, kayak anak saya masih imut-imutnya. Nanti anak ini digantung, kakinya ke atas. Tentu kan masih bisa bernapas, ya. Tapi nangis-nangis, Pak, tolong, gitu. Ya. Terus antikristusnya bilang, ini asumsi, ya, ini hanya ilustrasi saja. Antikristusnya bilang, ya, katakanlah, Pak Sinaga, Pak Pendeta, kamu masih mau ikut Yesus atau tidak? Kalau kamu bilang masih ikut Yesus, ya, masih percaya Yesus, anakmu saya potong. Bukan saya bunuh, ya, saya potong sikit. Dipotonglah sikit di pipinya pakai pisau cutter. Aduh Pak, ya kan, bayangkan si Mirja yang itu begitu kan, potong.
Saya bilang saya percaya Yesus. Ya, saya beriman hanya kepada Yesus. Nah, kemudian nanti diambillah asam, ya kan? Campur cabai, dioleslah ke luka yang baru dipotong tadi. Cret, aduh Pak, ya kan? Ya, itu masih terbayangkan. Terus ditarik lidah anak itu, ya kan? Kita masih mau terima Yesus juga nih. Ditarik lidahnya, diambil gunting. Masih kau sembah Yesusmu itu? Masih, cekret, aduh, ya kan? Habislah sudah. Terus dibuka mulutnya lagi, teteskan asam. Wah, itu mantap. Ya, itu masih terbayangkan Bapak Ibu ya. Itu hanya ilustrasi saya sampaikan begitu. Tapi lebih daripada itu tidak terbayangkan bagaimana siksaan itu terjadi. Nah, mengenai skema iman kita, kalau hanya sekedar sampai ini nggak ada gambar ya Pak. Kalau kita hanya sampai halaman saja kolam pembasuhan, kita akan menderita aniaya. Jadi tingkatkan iman kita, haleluya. Nah, supaya genap apa yang kita baca tadi 2 Timotius 3 ayat 12. Beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Aniaya yang dimaksud di sini bukanlah aniaya yang barusan saya ceritakan. Ya. Aniaya yang di 2 Timotius 3 ayat 12 itu harus kita alami meskipun tidak ada antikristus. Apa itu? Galatia, coba Galatia, buat lagi. Galatia 5. Ya, sudah tahu ayatnya kan? Langsung saja, kok saya sebut ayatnya. Galatia 5 ayat perut. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-19. Ya. Perbuatan daging telah nyata, Ya, terus. yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya. Sudah gitu banyak masih ada dan sebagainya. Berarti sangat banyak buah daging. Ketika kita harus menderita, beribadah kepada Kristus, penderitaan kita adalah melepaskan yang baru saja tadi dibaca, yaitu kedagingan. Disitulah kita menderita Bapak Ibu. Kalau di skema tabernakel setelah tadi kolam pembasuhan ya, setelah kolam pembasuhan itu masuk pintu kemah. Itu 5 pintu kemah. 5 pintu kemah adalah 5 luka Yesus Bapak Ibu. 5 luka Yesus karena yang terluka itu daging. Ketika kita masuk pintu kemah, kedagingan harus lepas. Kedagingan lepas. 5 luka Yesus itu sakit melepaskan kedagingan itu. Karena Yesus pun ketika mau meninggalkan kedagingannya yang fana, dia sakit. Maka sempat terucap dari mulut Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saking sakit sebagai manusia. Karena sebagai manusia Yesus harus mati. Itu yang sakit Bapak. Itu yang membuat kita menderita aniaya. Teraniaya rasanya. Makanya ketika jemaat Tuhan, firman Tuhan menunjuk kesalahan kita, sakit tidak? Sakit Bapak. Tersinggung tidak? Tersinggung. Penderitaan seperti inilah yang dimaksud Bapak. Ya. Jadi kalau kita disinggung oleh firman Tuhan, bersukacitalah. Haleluya. Karena Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, dia kutegur. Kalau kita ditegur firman Tuhan, berarti Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Sama dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau ada orang tua yang sudah tidak mau lagi menasihati anaknya, anaknya sudah jahat dibiarkan saja, berarti bapak itu sudah tidak lagi sayang kepada anak. Tapi kalau dia sayang, dia pastilah akan menghajarnya, pastilah akan mengingatkannya. Anak-anak mau main ke semak duri, nah jangan ke situ, nanti kena duri loh. Pergi juga, naik nadanya. Nah, jangan ke situ. Pergi juga. Aku bilang dari tadi ambil lidi kan? Ditegur, dihajar. Tuhan juga demikian sama kita. Kita ditegur dulu, ditegur. Nah makanya
hendaknya jemaat Tuhan kalau ditegur firman Tuhan harus tersinggung. Puji Tuhan. Tapi bersukacita. Haleluya. Ya. Ya. Kami ucapkanlah selamat datang dulu kepada saudara Si Hombing dan Ibu Boruntak tadi yang bersaksi, ya, dan sudah menyatakan diri menjadi jemaat gereja Tuhan. Kita aplaus dulu untuk mereka lah ya. Ya, kemudian buat Tuhan, aplaus untuk jemaat Tuhan yang baru bergabung. Ya. Jangan nanti karena firman Tuhan membuat Bapak Si Hombing, misalnya saya kasih contoh, langsung tersinggung, terus gak ibadah lagi ya. Amin. Ya, karena apa? Firman Tuhan itu harus disampaikan dengan sebenar-benarnya, tidak boleh disembunyikan. Ya, makanya kenapa saya terlalu buka firman Tuhan ini lebar-lebar, sesuai dengan moto dan semboyan kita. Jemaat Tuhan harus menjadi jemaat yang cerdas. Puji Tuhan. Ya, supaya kalau datang nanti saksi Yehova ke rumahmu bisa kita jawab. Jangan kita terseret. Seperti sintua kita dari sini dulu, terseret dia saksi Yehova, coba. Apa enggak rugi? Rugilah. Ya. Supaya ketika ada orang ngajak kita sharing, sermon, kita bisa jawab. Puji nama Tuhan. Ya. Jangan sedikit-sedikit udahlah, nanti datang ke pastori kami, ke tempat Bapak Gembala kami. Biar dihajar kau di situ sermon. Masa gitu? Kita jawab sendiri. Haleluya. Ya. Saya coba kumpulkan nomor HP jemaat Tuhan. Nanti kalau ada yang bertanya sama saya kasih nomor WA Bapak Ibu, nanti telepon saja ke sini. Ini tahu dia tentang firman Tuhan. Nah, siap-siap nanti ditelepon. Haleluya. Ya, karena di WA grup kan ada tuh nomor WA kita kan? Di WA grup gereja Tuhan ya, Philadelphia. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara, siksaan yang dimaksud, aniaya yang dimaksud adalah ketika kedagingan kita harus kita lepaskan. Penderitaan Yesus ketika di kayu salib adalah penderitaan neraka. Kenapa penderitaan neraka? Yesus berkata, aku haus. Kalau bicara aku haus, ketika hidupnya Yesus pernah bikin ilustrasi tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang miskin mati, kemudian orang yang kaya juga mati. Lazarus masuk surga, orang kaya masuk. Penderitaan yang nyata dari si orang kaya dari neraka. Aku haus. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencucukkan jarinya ke air dan menaruhnya ke lidahku, karena aku haus. Haus di situ. Yesus mengapa teriak haus? Supaya kena penderitaan neraka. Maka dalam doa Iman Rasuli kan seperti itu. Yesus yang mati turun ke alam orang mati, turun ke alam maut katanya. Bukan ke neraka Yesus pergi, bukan ke menginjili roh-roh yang sudah mati duluan, tidak. Itu pengajaran yang salah, itu bidat ya. Tapi maksudnya Yesus menderita penderitaan neraka di kayu salib. Begitulah sakitnya kita kalau hidup beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Aniaya terasa, waduh. Dilarang, seperti saya dilarang merokok saya Bapak Ibu. Ya, saya dilarang merokok. Enak sekali saya rasa merokok Bapak Ibu ya. Ya, apalagi rokok saya dulu Marlboro merah Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan juga lah, sekarang sudah hampir 30.000 katanya harganya. Untunglah saya nggak merokok lagi karena biaya besar itu. Ya, saya dulu 3 bungkus sehari. 3 bungkus sehari Marlboro, nggak bohong-bohong. Cek warung, ya kan? 3 bungkus sehari. Kalau sekarang kan berarti udah 90.000 sehari kali 30 hari, apa nggak 2.700.000 beli rokok aja? Ya, katakanlah seiring-iringnya bisa 1,5 bungkus. Berarti limpul sehari kali 30 hari 1.500.000 juga. Banyak biaya rokok kita. Bapak-bapak pun begitu sebenarnya sudah dihitung, tapi kedagingan, ya, keinginan. Tetapi kalaupun tersinggung, bersukacitalah bapak-bapak. Haleluya. Haleluya. Saya bukan mau mempermalukan, tapi supaya kita menguranginya. Bukan langsung berhenti. Nggak ada yang bisa langsung berhenti bapak-bapak. Nggak ada. Payah itu. Saya pun berhenti merokok jatuh bangun. Sudah berhenti 2 bulan, merokok lagi. Berhenti lagi 4 bulan, merokok lagi. Seperti itu. Puji Tuhan terakhir ini. Dari 2017 Januari, tanggal 1 persis. Saya berhenti. Waktu saya buta, saya masih merokok lagi Bapak Ibu ya. Ya. Bahkan pernah saya khotbah Natal waktu itu Bapak Gembala baru stroke.
Saya khotbah di Natal, saya habis merokok, khotbah di sini, habis merokok. Tapi demi Tuhan, Tuhan ampuni, haleluya. Jadi saya bukan munafik, bukan nyuruh orang berhenti merokok, bukan asal nyebut ya kayak pendeta lain. Tapi berusaha lah untuk mengurangi. Amin, bapak-bapak. Amin. Ya, berusaha saja mengurangi. Nanti Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong lewat Roh Kudus dan menguatkan kita. Haleluya. Karena menderita aniaya. Ya, banyak sekali larangan firman Tuhan dalam buah-buah daging itu. Semua yang disebutkan di situ dan sebagainya, masih ada lagi dan sebagainya di situ. Karena nggak tertulis di situ. Ngerumpi juga termasuk. Nggak tertulis di situ. Mak kata dongan juga termasuk. Ya. Tapi akhir-akhir ini ina-ina sudah jarang mak kata dongan. Amang dosen musik. Ya, sudah balik poin. Tapi sungguh pun demikian, kalau di sini tidak ada yang begitu. Haleluya. Iya, tapi kalau ada, kita coba untuk bertobat. Amin. Jangan ketika firman Tuhan mengajari kita keraskan hati, jangan ya. Lunakkan hati kita, lunakkan iman. Tersinggung boleh, itu harus, tapi berbahagia. Haleluya. Roma 2 ayat 5 coba. Roma 2 ayat 5 ya, itu pas. Pak Hadian jelas Roma 2 ini. Roma 2 ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Ya, silakan apa? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Ya. engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Terus? Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya. Kalau kita mengeraskan hati nggak mau bertobat, kita sedang menimbun murka Allah yang akan ditimpakan kepada kita pada akhirnya nanti di neraka. Jadi maulah bertobat. Amin. Sedikit aminnya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan senang. Kalau aminnya kecil, iblis senang. Hamba-hamba itu benar kan? Tapi kalau aminnya kuat, Tuhan yang senang. Haleluya. Haleluya. Iya gitu ya. Jadi kita nggak boleh keraskan hati. Kalau keraskan hati berarti sedang nimbun hukuman untuk kita sendiri. Dan pastikan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, yang menikmati penderitaan itu, dia berbeda dari orang yang tidak peduli firman Tuhan. Beda dari omongannya, sudah beda nanti, ya kan? Tapi jangan seperti khotbah saya waktu di Kampung Merdeka, munafik. Ketika sampai pendeta kan, ibu-ibu, haleluya amang, salom, ya. Amang tambah ganteng aja, iya. Ya. Amang kok tambah sehat ya nampaknya, iya. Itu semua doa ibu, doa cepat. Haleluya. Rohani sekali kan? Sampai di rumah, enak banget dan sudah matanduk. Langsung ya, keluar singa beranaknya sama suaminya. Ini jangan rohani di gereja saja. Haleluya. Ya. Belajarlah rohani di rumah dan di gereja. Kalau boleh lebih rohani di rumah. Iya, saya dulu seperti itu waktu di gereja saya ya, sebelum saya serahkan diri untuk melayani Tuhan. Kalau di rumah saya salah sikit aja gitu ya. Begitu saya bawa. Saya peragakan itu, itulah yang dirasakan istri saya. Okay? Pernah kunci tinggal ya kan. Saya kalau sudah saya ingatkan terjadi kesalahan, padahal sudah saya ingatkan ini fatal. Ya, waktu itu saya ingatkan. Kunci rumah kita jangan lupa ya. Iya loh. Saya ingatkan kunci rumah damas. Sudah agak naik memang nadanya. Oh, ya. Sampai rumah waktu itu kami tinggal di kota. Sampailah di rumah yang di kota, nggak ada kunci Bapak Ibu, nggak bisa masuk. Maaf cakap, saya sudah mulai kebelet. Wah, naik tensi, langsung dam itu kepalanya, cuk, kejar pintu. Itu saya ceritakan bukan karena bangga mukulin istri ya. Ini kesaksian supaya kita yang bapak-bapak bertobat. Amin. Itu saya, jangan ada saya lainnya. Haleluya. Artinya jangan ada yang seperti saya yang duduk di sana. Haleluya. Yang mukul istri masih kaya. Amin. Tapi di sini sebenarnya nggak ada, agak sungkan aja memang ya, suara bapak-bapak aja agak mahal. Tapi sekarang Bapak Ibu, bagaimana saya di mimbar sini, bagaimana saya suka
sukacita menyanyi muji Tuhan. Begitulah saya di rumah. Haleluya. Istri saya masih hidup. Kalau dia bohong itu nampak nanti. Jadi hitam bibirnya. Kalau Pinocchio bohong, hidungnya tambah panjang kan? Nah, kalau istri saya hitam bibirnya. Ya. Saya belajar memang makan hati bapak-bapak, makan hati. Kadang ibu-ibu ini ya, saya dulu kalau saya minta celana yang warna hijau, bajunya yang putih, harus itu. Kalau dikasih yang lain bahaya. Apalagi kenapa? Mana rupanya celana yang hijau itu belum digosok. Wah! Langsung perang dunia itu mobil. Itu saya. Terus saya mau ke gereja, sepatu nggak kena semir, udah ini sepatu ambil, bam ke muka istri bapak itu. Itulah jahatnya saya. Tapi puji Tuhan, walaupun sakit, walaupun teraniaya saya untuk melepaskan semua itu, kalau kita mau Tuhan tolong, haleluya. Saya ditolong Tuhan loh, ya. Terakhir sekarang bapak ibu ya, bukan mau ceritain kejelekan istri saya, kadang digosok baju saya. Tapi dia tetap tanggung jawab, walaupun buru-buru digosok juga. Ya. Tapi untuk istri saya bertobat, amin. Berubahlah, firman ini bukan sama jemaat saja, haleluya. Pedang bermata dua, makan ke belakang dan ke depan, ke belakang dulu, haleluya. Iyalah, jangan istri orang ikut bayi, istri awak dan ikut bayi kan, haleluya. Iya. Coba, apa sih bedanya? Coba di Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36, sini Amsal 19 ayat 21. Ayo, Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 20. Yehezkiel ya. Amsal 19 ya. Silakan Mas. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Ya. dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, Ya. dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru, dijauhkan hati yang keras, tapi diberikan hati yang taat. Puji Tuhan. Ini kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam ibadah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hati yang baru, diberikan hati yang taat, ya, dijauhkan hati yang keras. Nah, sehingga dengan demikian kita mampu, karena roh yang baru diberikan, kita mampu menjalani semuanya. Puji Tuhan. Sekalipun seolah-olah di awal ini begitu sulit, ini kok ikut Tuhan itu susah sekali ya. Ketika saya ibadah sedikit-sedikit disindir saja, ketika saya ibadah sedikit-sedikit disinggung saja. Tidak ada hamba Tuhan yang menyindir-nyindir Bapak Ibu. Tidak ada hamba Tuhan yang menyinggung-nyinggung. Hanya firman Tuhan yang disampaikan. Saya tidak tahu kalau seminggu ini ada bapak-bapak yang pukul istri. Ketika saya kok begini, tersinggungnya aneh pula. Pak Angga itu loh, kayaknya dia tahu apa kemarin pukul istri. Dibuka-bukanya lah seperti itu, kurang ajar kali, malu-maluin aja. Ini terlalu baper. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan sampaikan, bukan karena hamba Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa dosa yang kita perbuat, tetapi Roh Kuduslah yang membuka dan menuntun seperti itu. Puji Tuhan. Iya. Makanya waktu berdoa itu, kalau nggak mau disinggung firman Tuhan, berdoa, Tuhan tutupkan pembukaan rahasia firman. Tuhan jangan murapi hamba-Mu. Gitu doanya, amin. Supaya nggak tersinggung kita nanti, ya kan? Tapi kalau kita berdoa, Tuhan urapi hamba-Mu, ampuni kesalahannya, layakkan dia Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukakan firman kebenaran bagi kami, segala kami tengking dalam nama Yesus. Pastilah kita disinggung firman Tuhan, amin. Terakhir kalau kita masih tersinggung juga, iblis yang lebih tersinggung lagi. Ya kan? Tersinggungnya apa? Perasaan tadi aku udah diusir, aku udah pergi. Tapi dia masih tersinggung juga, seolah ada iblis di hatinya. Padahal aku udah pergi, kata iblis kan. Aku udah di batang sawit ini, lihat aku di batang sawit nih. Jadi yang tersinggung di situ itu yang gak terima itu apa itu? Berarti ada iblis lain selain saya. Ayo kan? Cemburu dia. Iya kan? Dan iblisnya juga merasa nanti, waduh kayaknya saya sudah gak berperan lagi di dunia ini. Saya sudah tidak layak lagi, nanti dia lapor ke Tuhan. Tuhan, manusia, jemaat gereja Tuhan sudah lebih jahat dari saya. Saya pensiun saja. Saya nggak mau lagi goda-goda orang. Karena sebelum saya goda dia sudah jahat Tuhan. Ya. Nah, mari kita kalau tersinggung tapi berbahagia. Haleluya.
Tersinggung itu harus, tapi yang saya maksud tadi tersinggung yang negatif. Tersinggung masuk ke hati, udah ngambek. Ya, kalau yang seperti ini, ya apa lagi ya? Dalam nama Yesus lah. Semoga dihiburkan saja, begitu lagi ya. Tapi saya percaya kita yang ada dalam ruang ini, semua kita mau diubahkan firman Tuhan. Haleluya. Karena kita diberikan hati yang baru. Kita akan diubahkan. Dan segala rancangan kita nanti sekalipun gagal, karena kita tahu Tuhan yang bercampur tangan, kita akan tetap bersukacita. Haleluya. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, memang hidup beribadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan. Ya. Jadi walaupun kadang-kadang rugi, ya puji Tuhan. Karena 1 Timotius 5 bilang mengucap syukur dalam segala hal. Oh haleluya, syukur Tuhan. Hanya rugi. Kalau sempat bangkrut gimana? Iya kan? Oh syukur Tuhan cuma bangkrut. Kalau aku setruk gimana? Tetap mengucap syukur. Seperti tadi malam ya, kami pulang ibadah mudah-mudi. Saya bilang sama mudah-mudi, gerimisnya nggak berhenti-berhenti ya dari tadi. Iya masih untung ini bang. Kalau hujan gimana? Oh iya juga. Nah itu mengucap syukur. Haleluya. Iya. Oh tabrakan patah kaki. Oh puji Tuhan untung nggak pecah kepala. Syukurlah. Haleluya. Mengucap syukurlah selalu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau hidup beribadah harus menderita aniaya. Aniaya dimaksud adalah melepaskan dari kedagingan. Itu sakit. Itu yang membuat kita bertanya. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, Ya. tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Banyak kita rancang, banyak kita rencanakan, hanya rencana Tuhan lah yang terjadi. Satu lagi cepat aja. Ya banyak kan ya ini sebenarnya ya. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24 ya. Jadi kita merancang-rancang mereka Tuhan yang ngerjakan karena segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan ya. Yesaya 14 ayat yang ke-24. Ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, Ya. sesungguhnya seperti yang kumaksud, Ya. demikianlah akan terjadi. Ya. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Puji Tuhan. Seperti dimaksudkan Tuhan begitu kan terjadi, seperti yang dirancangnya, seperti itu terlaksana. Saya tidak mau hidup munafik. Bapak Ibu tahu kan keluarga pastori bagaimana susah termasuk sampai hari ini. Kalau mau dibilang aib ya aib. Tapi seperti itu Tuhan maksud harus terjadi. Haleluya. Tuhan rencanakan harus terlaksana. Apa maunya Tuhan dalam semuanya itu? Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa ada maksud Tuhan. Itu Alkitabiah. Tidak akan terjadi apa-apa kalau Tuhan tidak punya maksud. Nikmati semuanya. Haleluya. Kalau kita sudah bisa begini, digenapilah 1 Timotius 5. Mengucap syukur kita jadi oh syukur Tuhan kalau seperti itu. Syukur Tuhan, kuatkan saja saya. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tuhan akan kasih dari keluar sehingga kita dapat menanggung. Jadi jemaat Tuhan, kalau sewaktu-waktu nanti ada masalah, wah ini memalukan. Jangan pernah putus asa. Haleluya. Termasuk kesaksian tadi Opung Bram, saya terharu. Itu gak apa-apa, sesuai maksud Tuhan. Haleluya. Ada rencana Tuhan untuk kita. Bukan cuma untuk keluarga itu, tapi juga untuk gereja ini. Jemaat Tuhan yang nanti kena, katakanlah, teguran Tuhan. Tapi gereja diperbaiki. Haleluya. Iya. Kadang-kadang mau memperbaiki pendeta, ya, harus jemaat Tuhan juga menderita. Kadang-kadang mau memperbaiki jemaat Tuhan, harus pendeta menderita. Itu sinkron. Jadi kalau Bapak Ibu pun menderita nanti, ada sakit, ada persoalan, jangan berkecil hati. Aduh malunya, aduh susahnya. Makanya kalau di sini kita satu tubuh dalam Kristus, penderitaan Anda, penderitaan kita. Haleluya. Satu orang menderita, semua merasakan. Itu menjadi semboyan yang baik dan terlaksana di gereja ini. Jadi jangan ada yang menyembunyikan sakitnya. Minta dukungan doa. Makanya yang bersaksi itu ya, itu sangat baik. Ya, kesaksian tadi ada 4. Puji Tuhan, semua saya kira itu sukacita. Ya. Nah, biarlah
Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, kita yakini, kita imani itu semua dengan sesuai dengan rancangan Tuhan. Satu ayat lagi dan kita tutup. Yeremia 29 ayat 11. Pak Arya jangan baca. 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Oh, haleluya. Tuhan tahu rancangan apa yang dibuat kepada kita. Maksud apa yang buat semata-mata rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Teruskan sampai habis. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Bukan penuh keputusasaan, bukan penuh dengan keluhan, tetapi penuh dengan harapan. Ya. Jadi rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Memang prosesnya itu sakit, Bapak. Prosesnya sakit. Kita harus ingat kisah Samuel. Begitu susahnya Hana supaya mendapatkan Samuel. Mati-matian Imam Eli berdoa. Tapi tahu gak, ketika Samuel sudah lahir, ternyata rencana Tuhan lain kepada Samuel. Sudah Samuel yang minta, sudah Imam Eli yang minta Samuel supaya mendapatkan Hana. Tetapi setelah Samuel bisa mendengar suara Tuhan, ternyata kehadiran Samuel menjadi hakim yang membunuh Imam Eli sekeluarga. Padahal Imam Eli yang minta supaya Samuel Tuhan kasih kepada Hana. Samuel menjadi jawaban doa Hana, menjadi sukacita bagi Hana. Padahal Hana dengan Imam Eli sama-sama berdoa meminta Samuel. Tetapi bagi Hana itu sukacita, bagi Imam Eli itu menjadi kutuk bagi Hana. Lewat Samuel lah hancur keluarga Imam Eli. Berakhir sudah. Ya. Jadi hidup ini orang Tuhan izinkan, Tuhan pakai memberkati kita, juga Tuhan pakai memperbaiki kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari siang ini sebenarnya kalau mau dinikmati enak, tapi kalau mau dimasukkan ke hati sangat tajam. Ya. Tapi tajam atau enak, nikmatilah. Puji nama Tuhan. Baca kembali ayat 2 Timotius 3 tadi supaya kita tutup. Ayat 12 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu konsekuensinya kalau beribadah. Puji Tuhan. Konsekuensinya tidak beribadah, Ibrani 10 itu katanya tidak ada pengampunan. Konsekuensinya kalau beribadah, menderita aniaya. Jadi kita dari awal sudah tahu Bapak Ibu, nanti ke depan kalau ada aniaya kita derita, apakah itu tersinggung oleh firman Tuhan? Camkanlah, Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Kalau kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, camkanlah, itu rancangan damai sejahteranya Tuhan. Hanya kita sedang dalam proses saja. Memang rancangan damai sejahtera itu prosesnya tidak sejahtera. Prosesnya itu sakit. Itulah penggenapan 2 Timotius 3:12, menderita aniaya. Puji nama Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama ketika kita menderita aniaya, kita nikmati semuanya dan kita mengucap syukur. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita semua bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membantu kami untuk menyampaikan kebenaran Tuhan.